Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia dengan NIM 2024 Alhamdulillah di sini saya telah berhasil mewawancarai salah satu tokoh pembina agama, yaitu Siti Mahmuda MPD, yang merupakan sekretaris dari Partai Keadilan Sejahteraan DPRD Kuningan, di mana beliau sangat memuaskan dalam memberikan jawaban-jawaban yang saya ajukan pertanyaannya. Dan di sela-sela kesibukan beliau masih bisa membina agama Islam di lingkungan masyarakatnya. Untuk itu, saya akan menampilkan hasil wawancara saya dengan beliau. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Amalia, dari mahasiswa dari Universitas Kuningan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku tuh ada tugas dari mata kuliah agama, yaitu untuk mewawancarai tokoh pembina dalam agama Islam terkait kayak kegiatan-kegiatan pengajian gitu. Nah, sebelumnya Umi kan apa sering memimpin pengajian gitu nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmuda, anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera. Di samping amanah sebagai anggota dewan, sehari-hari saya membina majelis taklim, pengajian-pengajian, ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang umum, ceramah, tabligh akbar, pernikahan, khitanan, hari-hari besar, muludan, rajaban. Jadi sehari itu kalau nggak ada kerjaan di dewan bisa 4-5 tempat sampai malam membina majelis taklim. Ya, memang itu kewajiban dan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak karena jadi anggota dewan, karena memang kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ciptakan manusia itu menjadi umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia. Tapi menjadi manusia yang paling baik itu syaratnya harus ukhrijat linnas, harus keluar untuk masyarakat. Jadi bukan karena jadi anggota dewan. Jadi memang panggilan dari Allah. Jadi ukhrijat linnas, ngapain keluarnya? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru, mengajak kebaikan. Dan watanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau Kuningan ini mau berkah, mau baik, mau kemahrifan jinawi, berkecukupan masyarakatnya dan aman tentram, ya diantaranya harus ada amal ma'ruf, harus ada nahi munkar. Karena setiap orang yang mendiamkan kemaksiatan atau kemungkaran, dia punya dosa, kontribusi dosa yang sama dengan pelakunya. Nah, kalau semua umat Islam tahu, baik yang muda ataupun yang tua, itu panggilan dari Allah. Jadi ngaji, menyampaikan, mengamalkan, mempelajari itu bukan kewajiban orang tua aja. Jadi mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai sejak kita dalam kandungan orang tua, ya, dalam buayan orang tua sampai masuk ke liang lahat. Saya kira di Kuningan ini yang masih hidup masih banyak kan? Masih banyak, berarti yang punya kewajiban juga banyak, tidak hanya Umi. Nah, itu yang membuat Umi terus bergerak dan bergerak. Kita tidak terlihat dapil gitu ya. Kalau dewan kan ada dapil 2. Nah, dapil 2 itu 8 kecamatan, yaitu dari mulai Keramat Mulia sampai Pasawahan, Laksana, Jepara, Cilimus, Manirancan, Sono, sampai semuanya 8 kecamatan. Tapi kalau ini tidak,
Ya seluruh siapa aja yang mau manggil sayanya ada waktu saya datang. Berarti kalau tempatnya bisa di mana aja? Di mana saja. Di mana yang Saya mau tidak ya? peduli mau yang undang ceramah saya orang PKB kayak, orang PDI kayak, orang apa, kalau saya disuruh ngaji pasti berangkat. Kayak di tanggal nanti tuh ada di Maleber, ada Rajaban di Langse, ada Rajaban di Cilimus. Tanggal 19 itu Rajaban di Cirebon. Ya gimana aja yang undang. Yang penting uminya ada waktunya, disuruhnya ngaji, tidak disuruh yang lain. Kalau disuruh ceramah, disuruh ngaji, diajak diskusi tentang keagamaan, ada waktunya, ada peluang kesempatannya, bismillah. Gitu. Biasanya materi yang sering dibawakan disampaikan ke para jemaah itu apa? Tergantung permintaan. Ada permintaan. Iya, tergantung permintaan. Misalnya kayak kemarin Mi bahas tentang kiat menghadapi ujian hidup. Itu yang hadir kiat apa namanya, dokter-dokter apa kayak gitu, istri-istri dokter. Ya gimana permintaannya aja. Jadi tidak saya yang menentukan materi. Gimana permintaan? Ya anak muda curhat dong Mi, gitu istilahnya. Gimana menghadapi masa pemuda masa kini kan. Pemuda itu harusnya tugasnya kan memikul beban semuanya masa depan ini. Nah, apa pemudanya lemes 5L, lemes, loso, ngeluh. Jadi ya nggak dapet apa-apa jadinya, males, lesu dan seterusnya. Iya. Jadi yang sering hadir di jemaah-jemaah itu berarti ada ibu, ada anak muda, Anak muda ada, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada. Saya lebih bahagia, lebih senang kalau yang ngaji, yang muda-muda. Banyak pertanyaan soalnya. Kalau ibu-ibu tua yang udah deket dengan alam kubur itu biasanya diem aja, karena no problem dia, ingatnya cuma pengen mati husnul khotimah gitu. Kalau yang anak-anak muda atau ibu-ibu muda punya anak 1-2 itu kan pengen ganti mobil, pengen punya rumah, pengen apa, gimana solusinya. Jadi masalahnya banyak. Saya lebih seneng tantangan seperti itu. Kalau menurut Umi kayak buat kedepannya itu buat anak-anak muda itu harus gimana sih Umi supaya kayak lebih banyak ikut lagi kajian-kajian kayak gini, motivasinya apa? Anak muda harus tahu tugasnya, bahwa apa namanya, bahwa Allah menciptakan kita itu kan sebagai khalifah, pemimpin loh. Kita lihat kepemimpinan sekarang begini, mau nggak bisa lebih baik? Siapa orangnya? Ya aku. Harus punya pikiran kayak gitu. Cuma bisa ngeritik, ya kan? Nggak seneng. Terus kamunya tidur terus, bobok terus misalnya ya. Ya itu nggak bisa. Jadi akulah yang akan maju nantinya ya. Calon anggota Dewan Kuningan, calon ini Kuningan, ya gitu, penceramah Kuningan, itu semuanya kan bisa dipelajari, jadi bisa latihan. Banyak sih anak-anak muda yang tadinya ngojek aku nganterin kemana-mana, sekarang jadi kepala sekolah di mana tuh, di Maleber. Tadinya ikut saya ngaji apa, terus akhirnya kenal sama banyak orang. Sekarang jadi apa, pokoknya banyak anak muda yang tadinya ikut saya. Ada yang bantuin di rumah siang kuliah, paginya bantuin bebersih. Ini sekarang udah jadi PNS di Tasik. Jadi di sananya jadi banyak hal pengalaman yang didapat asal mau belajar. Nah, yang tadinya nggak bisa ceramah ada nganterin saya 2 tahun dengerin saya ceramah, sekarang udah ceramah. Sekarang udah bisa ceramah, bukan hanya termotivasi, bisa gantiin. Umi mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Makasih udah berbagi tentang pengalaman Umi. Sebenarnya nanti bakal dilanjut lagi ya Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.